Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Namun apabila kondisi kesehatannya terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kesempatannya indah kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-94. Renungan kita hari ini dari Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan 17 demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang. Aku memberitakan perbuatan-mu yang ajaib. Tema renungan kita, perbuatan Tuhan wajib kita beritakan. Melayani Tuhan dan menjadi saksinya di tengah dunia adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Sampai kapan? Tidak ada istilah pensiun. Selama kita masih bernafas, kita harus mengerjakan tugas tersebut. Ayat-ayat yang kita baca tadi di atas adalah komitmen pemazmur untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada semua orang di sepanjang hidupnya. Komitmen itu sudah dilakukannya sedari ia masih muda dan ingin terus dilakukan sampai masa tuanya. Dengan kata lain, pemazmur rindu Tuhan berkenan memakai hidupnya juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Mazmur 71 ayat 18. Adakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur ini? Ataukah justru telah terbesit di benak kita untuk mundur dan berhenti melayani pekerjaan Tuhan karena sudah merasa jenuh atau terbentur dengan sesuatu hal atau masalah? Jangan hanya karena ada gesekan atau masalah, semangat kita untuk melayani Tuhan dan menjadi saksinya menjadi kendor. Rasul Paulus menasihati dalam Roma 12 ayat ke-11 demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang harus didengar untuk melayani Tuhan dan menjadi saksinya tak bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, atau akal sendiri, melainkan harus melibatkan roh Tuhan. Sebab dalam Sakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Karena itu, pemazmur memohon supaya Tuhan tidak meninggalkan dirinya, sebab roh Tuhan bisa saja undur dan meninggalkan seseorang ketika ia hidup dalam ketidaktaatan seperti yang dialami oleh Raja Saul, yang awal hidupnya disertai oleh roh Tuhan, tapi karena ketidaktaatannya, roh Tuhan pun meninggalkan Saul. Roh Kudus akan berduka dan meninggalkan kita, apalagi kita tidak hidup dalam ketaatan. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita beroleh kesanggupan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan memberitakan pekerjaannya yang ajaib di tengah dunia ini.
Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Demikian kami menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa.